皆さん、こんにちは. Kevin des Filipino Channel Yokoso. Di hari libur ini, aku luangkan sedikit waktu untuk coba bikin konten untuk teman-teman semua tentang visa Tokutei Gino. Nah, buat teman-teman yang masih di Indonesia, pasti banyak banget teman-teman yang ingin kerja ke Jepang dengan visa Tokutei Gino ini. Namun, ada juga mungkin beberapa teman-teman yang masih belum tahu apa itu Tokutei Gino. Nah, kita bahas dari awal dulu, apa sih itu Tokutei Gino, visa Tokutei Gino ini, visa apa sebenarnya gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang masih kurang paham apa itu visa Tokutei Gino. Nah, langsung aja kita bahas. Tokutei Gino ini adalah salah satu visa kerja ya yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Jepang pada tahun 2019. Dan sekarang sudah tahun 2022 yang artinya dia sudah berusia 2 tahun untuk visa kerja ini. Dan tujuan dari visa kerja ini adalah mengisi kekosongan sumber daya manusia yang ada di Jepang pada sektor bidang kerja tertentu. Nah, untuk Tokutei Gino ini nggak semua bidang kerja bisa masuk ya. Jadi dia terdiri dari 14 sektor bidang kerja. Bisa cek di video yang ada di sini. Nah, saya udah pernah buatin apa aja sih bidang kerja yang bisa teman-teman apply untuk visa Tokutei Gino ini. Nah, untuk di Indonesia sendiri, sayangnya nggak semua bidang kerja ada tesnya. Yang saya tahu di Indonesia ini yang pertama ada perawat, Kaigo, kemudian ada Seizogyo, Insokureng Seizogyo atau pabrik makanan minuman, kemudian ada Nogyo pertanian, kemudian ada Gaishoku buat restoran, dan Gyogyo ini sebenarnya untuk perikanan. Jadi aku yang terakhir ini aku kurang tahu infonya apakah sudah dibuka atau belum tesnya di Indonesia. Nah, setelah kita tahu apa itu visa Tokutei Gino, kemudian bidang kerjanya ada apa aja. Kemudian kalau misalnya kita, aku merasa aku cocok nih, aku mau masuk ke Jepang, mau kerja ke Jepang pakai visa Tokutei Gino. Nah, syaratnya itu apa aja? Jadi untuk mengajukan visa ini sebenarnya teman-teman cuma butuh 2 syarat untuk mengajukan visa ini teman-teman cuma butuh 2 syaratnya saja. Yang pertama adalah syarat skill bahasa Jepang teman-teman. Jadi syarat skill bahasa Jepang ini bisa teman-teman tunjukkan dengan sertifikat JLPT. JLPT ini Nihongo no Ryokushiken ya, dengan level minimal N4. Kalau lebih tinggi lebih bagus. Atau teman-teman juga bisa pakai namanya GFT Basic atau Japan Foundation Test Basic yang levelnya A2. Nah, ini yang GFT Basic, ini yang N4 JLPT. Jadi bebas saja teman-teman mau pilih yang mana. Ya, setelah dapat sertifikat skillnya, kemudian teman-teman perlu yang namanya sertifikat skill bidang kerjanya. Jadi yang bidang kerja yang tadi yang dibuka di Indonesia itu kurang lebih ada 4 atau 5 gitu, teman-teman silahkan pilih ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman, aku pengen kerja di pertanian, aku pengen kerja di restoran, aku pengen kerja jadi perawat gitu. Jadi setiap orang beda-beda mungkin ya. Jadi teman-teman silahkan ambil tesnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Setelah teman-teman dapetin lulus ya, dapetin sertifikat skillnya, sertifikat bahasa juga udah dapat. Nah, ketika 2 sertifikat ini dapat, teman-teman udah bisa untuk cari job dengan visa Tokutei Gino ini. Nah, untuk alurnya gimana, itu saya juga sudah pernah buatin videonya, teman-teman silahkan cek aja di playlist Tokutei Gino di channel ini. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan terakhirnya adalah gaji Tokutei Gino. Nah, banyak sekali mungkin teman-teman yang masih di Indonesia yang mau kerja ke Jepang, mungkin kayak berapa sih gaji visa Tokutei Gino di Jepang? Berapa sih gaji kerja di Jepang pakai visa Tokutei Gino? Pasti banyak banget yang mikir kayak gitu, mau cari informasi, mau cari temen yang udah kerja ke sana, tapi nggak ada. Jadi aku mau sharing di sini, tapi perlu diingat teman-teman, untuk gaji Tokutei Gino ini nggak semua orang bakalan sama, pasti bakalan beda-beda. Karena apa? Pertama, kebijakan perusahaan itu beda-beda. Kemudian daerah juga mempengaruhi. Misalnya teman-teman ada yang tinggalnya di atas di Hokkaido, ada yang ke bawah, ada yang di tengah. Ya, itu pengaruh juga dengan yang namanya UMR ya.
Nah, kita bahas dulu dari yang pertama adalah gaji per jam. Jadi untuk kasus aku ini gaji per jam ini 953 yen. Ya, jadi di Jepang ini sistem gajinya ini ada dua, ada yang gaji per jam dan ada juga gaji pokok. Dan saya ini dapat yang gajinya per jam. Nah, kemudian kita lihat di sini sebentar. Nah, jadi dalam satu bulan ya, untuk saya dalam satu bulan ini hari kerjanya ini adalah 21 hari. 21 hari kerja dengan jam kerja ini satu hari 8 jam ya, 8 jam berarti kalau dikalikan itu 168 jam dalam sebulan, kalikan aja 953 yen. Jadi teman-teman, gaji pokoknya itu yang saya dapetin itu 164.000. Oke, 164.000 yen. Nah, di perusahaan yang saya ini ada yang namanya Zanggyo atau lembur. Jadi lemburnya ini berkisaran di atas 20 jam sampai ada yang 40 bahkan sampai 70 jam juga ada. Tergantung sibuk atau enggak perusahaan tersebut. Jadi mungkin dia itu di bulan-bulan tertentu ada yang sibuk, di bulan-bulan tertentu juga ada yang santai. Kalau yang santai mungkin lemburannya nggak terlalu banyak, kisaran 20 jam. Jadi sehari mungkin ada yang 1 jam udah pulang. Jadi misalnya aku masuk jam 7.30, pulangnya itu 4.30 ditambah lembur 1 jam jadi 5.30 atau sekitar jam 6-an pulang. Nah, untuk Zanggyo-nya sendiri itu kita bukan asumsikan ya. Dilihat dari sini saya bulan 6 ya, untuk gaji bulan 6 yang lalu saya dapat itu Zanggyo-nya 23 jam. 23 jam 56 menit. Itu saya dapat sekitar 28.526 yen. Kemudian ada lagi yang namanya tunjangan. Jadi ada Junbi TAT. Itu saya dapat nilainya 1.669 yen. Ketika itu di total, jadi tiga itu di total ya, gaji pokok, tunjangan sama dengan lembur ya, saya dapetin itu gajinya 194.195 yen. Jadi hampir 200.000 yen ya. Nah, tapi gaji tersebut ya, nilai tersebut itu belum dikurangi potongan ya. Potongannya ini ada banyak banget nih, saya jabarin satu persatu. Dan mungkin potongannya ini nggak bakalan sama untuk setiap orang, walaupun mereka kerja di perusahaan yang sama, potongannya ini bisa beda-beda. Nah, yang pertama adalah potongan untuk Kenko Hoken. Kenko Hoken ini adalah asuransi kesehatan. Nilainya ada 8.168 yen. Oke, kemudian ada yang kedua adalah Kosei Nenking. Kosei Nenking ini adalah uang pensiun kesejahteraan. Itu nilainya adalah 14.640 yen. Dan yang ketiga adalah Buchuchu Koyo Hoken atau asuransi kerja. Jadi ada 3 potongan utama yang harus kita bayarkan tiap bulan ya. Itu ada asuransi kesehatan, asuransi kerja, dan dana pensiun kesejahteraan. Dan 3 ini nilainya adalah sebesar 23.290 yen. Kalau di rupiah mungkin sekitar 2,5 jutaan kali ya. Kemudian dikurangi dengan gaji yang kita dapat tadi 194.000, itu ada nilainya 170.000 sekian. Jadi 170.000 ini itu udah dikurangin dengan asuransi yang tadi. Selesai, udah dapat bersih segitu belum ya? Jadi di sini setelah dikurangin asuransi tersebut, ada lagi yang namanya Shotokuze atau pajak penghasilan, itu sebesar 3.700. Udah ada biaya potongan biaya lainnya, itu untuk wifi ya, wifi di Apato itu 1.800.
Kemudian potongan apa lagi? Di sini ada potongan yaching. Ya, yaching ini potongan tempat tinggal. Ya, di Apato saya itu harganya 16.000. 16.000 kalau dirupiahin sekitar 1,8 juta untuk tempat tinggal. Oke. Kemudian karena saya di pabrik makanan, jadi ada seragam yang harus dicuci oleh pihak perusahaan setiap harinya. Dan itu dikenain biaya 1.200 yen untuk biaya pencucian. Kemudian ada yang namanya kounetsu suihi atau kounetsuhi, biaya utilitas. Dan biaya utilitas ini termasuk apa aja? Termasuk biaya penggunaan air, listrik, dan juga gas. Untuk biaya utilitas ini itu nilainya pasti beda-beda untuk setiap orang ya. Kalau teman-teman irit ya mungkin murah, kalau teman-teman boros ya mungkin mahal gitu ya. Untuk saya sendiri itu harganya untuk air 4.300 yen, untuk listrik 1.700, dan untuk gas 3.400. Kalau dijumlahin ya sekitar hampir 10.000 yen ya. 10.000 yen atau sekitar 1.100.000-an. Wow, mahal juga ya. Dan untuk potongan keseluruhannya itu adalah nilainya 55.711 yen. 55.711 yen untuk potongan dalam 1 bulan. Itu potongan keseluruhan ya. Yang artinya teman-teman itu potongan aja hampir kayaknya 6 juta. 6 jutaan ya untuk potongan dalam 1 bulan. Gede banget di sini potongannya emang. Dan untuk gaji tenori atau gaji bersih yang kita terima itu adalah 100, saya terima itu ada 138.000 dalam 1 bulan. Jadi kalau ditanya cukup nggak bang untuk hidup sebulan, saya bilang cukup, malah lebih-lebih dengan gaji segini. Yang bikin boros itu sebenarnya bukan biaya hidup di Jepang ya, tapi gaya hidup di Jepang. Kalau teman-teman ikutin gaya hidup yang di Jepang, ya mungkin gaji segini gak bakalan cukup ya. Kalau teman-teman gaya hidupnya di Indonesia ya cukup-cukup aja dengan gaji segini teman-teman. Cukup untuk hidup, cukup untuk kirim uang ke keluarga, untuk main itu masih lebih-lebih ya. Gimana teman-teman ngatur keuangan teman-teman sendiri. Nah, untuk gaji ini tiap bulan nggak bakalan sama, mungkin bisa lebih tinggi atau mungkin bisa lebih rendah tergantung dengan apa tadi. Jam kerja itu udah pasti ya, udah fix 21 hari dalam sebulan. Yang ngebedain ini adalah namanya zangyo, lembur, dan ada yang namanya kokyusking, di mana teman-teman disuruh masuk saat libur. Itu nanti juga teman-teman dapat tunjangan atau bayaran lebih lagi. Nah, lembur dan juga kokyusking ini yang bisa mempengaruhi gaji teman-teman ini bakalan bisa lebih tinggi lagi dalam 1 bulan ini. Nah, jadi gitu aja untuk pembahasan video kali ini tentang Tokutegi no, bahkan sampai ke rincian gajinya. Mungkin teman-teman kalau ada yang pengen request bang coba buatin video tentang apa gitu ya, yang berhubungan dengan Tokutegi no, berhubungan dengan di Jepang, silahkan ya request, kasih komentar di kolom komentar di bawah situ. Nanti kalau ada waktu luang seperti ini saya bakalan coba bikinin videonya. Ya, 今回の動画はここまで終わりました。皆さん最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしこの動画面白かった、役に立ったと思ったらいいねとシェア、チャンネル登録をお願いします。Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku di sini. Linknya aku taruh di deskripsi. Kita jumpa lagi di next video. Dadah.